Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat segala kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami meminta Tuhan menyertai kami, memberikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita yang tertulis dalam Yesaya 45 ayat yang kelima. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Dalam bahasa Batak dikatakan, Audu Jahoba jeladang adong bede bata dukun ni au. Uho sido hota ganso ditanda hodo pe au. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya pasal 45 ini merupakan bagian dari nubuat Allah yang disampaikan Nabi Yesaya tentang panggilan dan pengurapan seorang raja yang bernama Raja Kores. Allah ingin mewujudkan rencananya, yaitu rencana keselamatan kepada umatnya melalui Raja Kores. Melalui Raja Kores, Tuhan akan menundukkan bangsa-bangsa lain di hadapan bangsa Israel. Melalui Raja Kores, Tuhan akan memberikan kemenangan yang besar kepada bangsa Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu di ayat 5 ini kita boleh melihat bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan ciptaannya. Dan di ayat 5 ini kita boleh lihat tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini tentang Allah. Nah, artinya Bapak Ibu, di ayat yang kelima ini bahwa ditegaskan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Nah, dari ayat yang kelima ini kita boleh lihat bahwa Tuhan telah mempersenjatai Raja Kores untuk memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Nah, kita boleh lihat di ayat 5 ini juga, saudara-saudara yang terkasih, bahwa kuasa Allah, kuasa Tuhan tidak dapat dibanding-bandingkan dengan kuasa yang ada di dunia ini. Tidak ada yang berkuasa penuh atas kehidupan kita selain kuasa daripada Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita lihat, yang harus kita renungkan dalam perikop ini, dalam nats khotbah kita ini, yang pertama Bapak Ibu adalah keutamaan Allah dalam hidup kita. Allah yang utama dalam kehidupan kita, ini yang dijelaskan di ayat yang kelima ini, bahwa mengingatkan kepada kita, dialah satu-satunya Allah yang berdaulat. Dia sanggup melakukan apa saja yang dikehendakinya, dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Ini yang harus kita renungkan dan harus kita ingat Bapak Ibu, bahwa Allah betul-betul sanggup untuk melakukan apa saja yang Ia kehendaki dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita tidak boleh membanding-bandingkan kuasa Allah dengan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Artinya Bapak Ibu, Allah berkuasa dalam kehidupan kita, berarti kita harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan, sebab Ia berkuasa penuh atas kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, semuanya adalah atas kehendak Tuhan. Maka berseru dan memanggil Tuhan dalam kehidupan kita, ini menjadi keharusan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Maka diberkatilah setiap kita yang menyerahkan kehidupan kita kepada Allah. Biarlah Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, dan kami bersyukur
hingga pada saat ini Engkau masih menyertai kami. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau berkuasa penuh atas hidup kami. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.